Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasr Ulum, NIM saya 231155524 dari program studi informatika. Nah, sebelumnya pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya akan memaparkan sebuah hasil analisis mengenai peran, teori, serta implementasi kepemimpinan, baik dalam konteks mahasiswa maupun karir profesional. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Oke, melatih critical thinking dan problem solving. Nah, sini artinya tuh saat kita berorganisasi di sebuah kampus, kita tuh tidak hanya belajar sebuah teori, namun kita juga dipaksa untuk menghadapi sebuah masalah nyata. Nah, disinilah sebuah mentalitas memecah masalah terbentuk sebelum kita lulus. Kemudian yang kedua, di karir masa depan. Nah, di sini kepemimpinan sebagai jembatan karir. Nah, saya percaya bahwa hard skill atau kemampuan teknis hanya akan mengantarkan kita hanya diterima kerja secara kasarnya. Nah, namun leadership dan soft skill lah yang membuat karir kita menanjak dan sukses. Nah, tanpa jiwa kepemimpinan tersebut, kita hanya akan menjadi seorang pengikut, bukan menjadi inisiator. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemimpin inspiratif. Nah, di sini saya memilih tokoh Albert Einstein. Nah, mengapa? Karena alasan pertama saya yaitu imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Nah, Einstein ini mengajarkan saya bahwa seorang pemimpin itu harus visioner. Dia memimpin bukan hanya dengan perintah kaku, tapi dengan imajinasi yang akan imajinasi masa depan yang lebih baik. Nah, yang kedua, sifat nonkonformis dan integritas. Beliau ini selalu berpikir beda atau out of the box. Nah, demi kebenaran sains. Ini menginspirasi saya bahwa seorang pemimpin yang baik itu harus berani memegang prinsip meskipun harus berbeda arus dengan banyak orang. Dan kemudian ada integritas dan kerendahan hati, yaitu fokus pada nilai kemanusiaan bukan kekuasaan serta jabatan. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Analogi pemimpin selalu terlihat. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah analogi bahwa pemimpin hidup dalam sebuah akuarium. Nah, jadi itu analogi saya di sini artinya setiap gerak-gerik keputusan bahkan gaya tubuh seorang pemimpin itu selalu diamati oleh anggotanya. Tindakan pemimpin adalah standar nyata bagi pengikutnya. Nah, hal ini berlandaskan pada sebuah teori transformational leadership dan dimensi idealis influence. Nah, dalam teori ini, pemimpin harus menjadi role model. Nah, jika saya sebagai pemimpin menuntut tim saya untuk disiplin, nah, namun saya sendiri sering terlambat, maka pengaruh kepemimpinan saya akan hilang. Nah, pemimpin harus walk the talk. Nah, satunya kata dengan perbuatan, jadi harus sinkron namanya, perkataan dengan perbuatan atau kenyataan yang kita lakukan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Leadership teoris. Jadi teori leadership. Nah, di sini yang pertama ada trait teori atau teori sifat. Nah, poinnya adalah born leader. Jadi teori ini meyakini bahwa pemimpin dilahirkan dengan bakat alami seperti karisma atau kecerdasan tinggi yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kemudian fokus
pada karakter bawaan, yaitu inteligensi, percaya diri, serta energi. Kemudian ada transformational teori, fokus pada perubahan besar dan visi. Nah, fokusnya pada visi dan perubahan ini adalah sebuah tipe pemimpin yang menginspirasi anggotanya untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada servant leadership. Itu prinsipnya melayani dulu baru memimpin. Prioritasnya adalah kesejahteraan dan pertumbuhan anggota tim. Nah, di sini dikatakan bahwa prinsipnya melayani dulu baru memimpin. Nah, pemimpin tipe ini menempatkan kesejahteraan anggota tim di atas ambisi pribadinya sendiri. Yang selanjutnya ada situasional teori. Itu tidak ada satu gaya terbaik atau fleksibel. Kemudian ada gaya memimpin menyesuaikan kesiapan atau maturitas tim. Kuncinya adalah sebuah fleksibilitas. Nah, itu tidak ada satu gaya terbaik. Pemimpin harus mengubah gayanya menyesuaikan tingkat kesiapan atau kematangan tim yang dipimpinnya sendiri. Lanjut ke pembacaan selanjutnya. Itu 3 peran utama mahasiswa. Terakhir, sebagai mahasiswa kita memiliki sebuah 3 peran yang berjalan beriringan. Yang pertama yaitu leader atau pemimpin, pengambil keputusan strategis dan mengarahkan visi organisasi atau tim. Nah, peran ini kita ambil saat kita harus menjadi seorang yang mengambil keputusan yang strategis dan penunjuk arah bagi sebuah tim, kelompok, kepanitiaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada follower, dimana mitra kritis bagi pemimpin dan eksekutor ide yang loyal dan suportif. Nah, menjadi follower bukan berarti pasif. Di sini peran aktif sebagai mitra kritis. Nah, kita mendukung pemimpin atau ketua untuk memberikan sebuah masukan dan mengeksekusi tugas dengan loyalitas. Kemudian ada yang ketiga ada influencer, yaitu menyebarkan nilai positif tanpa perlu jabatan formal, membangun budaya inovatif di lingkungan kampus. Nah, untuk peran ini kita tidak butuh jabatan ketua. Sebagai influencer, mahasiswa harus menyebarkan nilai positif dan budaya inovasi di lingkungan kampusnya masing-masing. Nah, sebagai kesimpulan, seorang pemimpin bagi saya bukan hanya sekedar posisi, melainkan sebuah tindakan dan proses belajar seumur hidup. Mungkin itu saja dari saya. Demikian, terima kasih kepada Bapak Narwanto Nur Cahyo atas bimbingannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.